warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kesehatan Mental kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal webinar kami yang berjudul Side Talk Can We Talk. Baik, untuk presentasi pertama akan kami jelaskan mengenai ringkasan proposal. Kepada Saudari Binta, dipersilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan proposal dari acara webinar ini. Webinar Side Talk Can We Talk merupakan sebuah acara yang diadakan oleh mahasiswa psikologi Universitas Andalas sebagai tugas akhir mata kuliah kesehatan mental. Webinar ini bertemakan Toxic Relationship Being Good in Your Relationship, yang punya makna bahwa individu perlu untuk menyadari apakah hubungan yang terjalin dengan pasangannya itu toksik atau tidak. Kasus toxic relationship ini sering sekali ditemui akhir-akhir ini. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, webinar Side Talk Can We Talk ada untuk menjadi salah satu solusi dan sarana informasi yang dapat dipercaya serta meningkatkan kesadaran akan kesehatan dalam suatu hubungan. Dalam webinar ini, tema toxic relationship ini diangkat sebagai wujud dari keresahan masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat mengenai kasus kekerasan yang terjadi dalam pasangan. Webinar ini akan dijadikan menjadi sebuah acara sharing di mana pemateri dan audiensnya dapat berinteraksi secara aktif terkait toxic relationship ini. Tidak hanya itu saja, di dalam webinar Side Talk Can We Talk ini akan menampilkan karya-karya menarik sehingga peserta webinar tidak akan bosan selama webinar berlangsung. Acara ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi orang yang berada dalam hubungan toksik ataupun menjadi sebuah pembelajaran. Sekian dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu penanalisis situasi yang akan saya jelaskan. Nah, jadi ada alasan mengapa kelompok kami memilih toxic relationship sebagai tema dari webinar kelompok kami. Hubungan yang erat dalam pasangan memang dikaitkan dengan hal-hal yang menarik dan juga romantis, di mana tidak ada kekerasan di dalamnya. Akan tetapi, kita bisa menemukan bahwa beberapa pasangan ini justru tidak merasakan hubungan romantis tersebut. Mereka justru merasakan adanya kekerasan di dalam hubungan tersebut, yang mana membuat hubungan mereka menjadi tidak sehat. Kekerasan semacam inilah yang bisa menjadikan hubungan tersebut beracun atau dapat kita kenal dengan toxic relationship. Berdasarkan catatan tahunan Catahu Komisi Nasional Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019, dari 13.508 kasus kekerasan yang tercatat, 9.637 kasus berada di ranah privat, yaitu sekitar 71%. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018. Dari jumlah tersebut, jumlah kekerasan dalam pacaran mencapai 2.073 kasus, dan jumlah kekerasan terhadap istri mencapai 5.114 kasus. Toxic relationship juga dapat menimbulkan kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual yang dapat mengganggu kesehatan mental dari individu yang menjadi korban dari hubungan yang tidak sehat ini. Jadi ini adalah karakteristik dari toxic relationship seperti kurangnya dukungan untuk pasangan, komunikasi yang toksik seperti percakapan penuh sarkasme, cemburu terlalu berlebihan, adanya ketidakjujuran pada pasangan, terlalu mengontrol pasangan, dan juga kurangnya self-care. Nah, alasan juga kenapa kami memilih tema toxic relationship, karena toxic relationship sendiri juga memberikan dampak, baik itu dampak secara sosial dan juga dampak secara finansial. Baiklah, untuk rumusan masalah akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Wisti Cynthia Ningrum, dipersilahkan. Untuk selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah hubungan antara toxic relationship dengan kesehatan mental seseorang? Yang kedua, apa penyebab yang membuat suatu hubungan menjadi toxic? Yang ketiga, bagaimana cara seseorang mengatasi toxic relationship tersebut? Yang keempat, apa saja yang didapatkan dari acara webinar toxic relationship? Yang kelima, apakah acara webinar toxic relationship dapat mempengaruhi dampak kesehatan mental individu? Tujuan dari acara webinar ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara toxic relationship dengan kesehatan mental di dalamnya. Selanjutnya ada manfaat.
Yang pertama, memahami ciri-ciri toxic relationship dan mampu untuk menghadapinya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran individu bahwa toxic relationship dapat merusak kesehatan mentalnya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang keempat, menyadarkan individu bahwa kebahagiaan dirinya lebih harus diperhatikan dan diutamakan. Yang kelima, acara webinar ini dapat memberikan edukasi perihal hubungan yang sehat, memperbaiki perilaku pasangan, agar hubungan lebih sehat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dan 2 yaitu metode pelaksanaan. Untuk kerangka pemecahan masalah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raffi. Kepada Raffi dipersilahkan. Baik, selanjutnya kerangka pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalah di sini yang pertama yaitu persiapan, kemudian analisis situasi, selanjutnya rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat, selanjutnya yaitu metode pelaksanaan yang mencakup indikator keberhasilan, pelaksanaan kegiatan, tempat dan sasaran kegiatan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Selanjutnya metode pelaksanaan kegiatan. Kegiatan webinar Toxic Relationship ini akan dilaksanakan dengan metode ceramah atau pemberian materi oleh pemateri atau narasumber secara online dengan menggunakan media aplikasi Zoom Meetings kepada mahasiswa psikologi Universitas Andalas dan juga kepada masyarakat umum yang mendaftar. Metode pelaksanaan kegiatan ini ada 4, yaitu pertama pemberian materi. Pada kegiatan ini, peserta webinar dapat mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang expert pada bidang ini, yaitu Denrich Suryadi, MC Psikolog. Banyak hal yang akan dibahas seputar toxic relationship dan akan dijelaskan oleh beliau, dan diharapkan peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Setelah penyampaian materi telah selesai, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang masih kurang dipahami peserta kepada pemateri. Diharapkan peserta yang masih kurang memahami materi yang disampaikan sebelumnya dapat lebih mengerti lagi. Yang ketiga yaitu pemutaran video atau penampilan video. Pemutaran video edukasi ini adalah pemutaran video edukasi yang telah disiapkan oleh panitia. Video yang diputar berupa video edukasi tentang toxic relationship dan juga contoh hubungan toksik yang ada di sekitar kita. Terakhir yaitu sharing. Pada sesi terakhir ini adalah sesi di mana panitia mengundang influencer ternama yang pernah menjalani toxic relationship untuk membagikan pengalamannya tersebut. Diharapkan peserta dapat mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh influencer tersebut. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Raffi penjelasannya. Kemudian kita masuk ke sasaran kegiatan. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hanifah Al-Munawaroh. Kepada Hanifah Al-Munawaroh dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan kami ini yaitu adalah remaja dan juga masyarakat umum di Indonesia dengan rentang usia minimalnya itu yaitu 15 tahun. Selanjutnya itu ada evaluasi dari kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dari kegiatan kami ini yaitu terjualnya tiket acara kami lebih dari 300 tiket dengan acara minimal yang dihadiri oleh 80% dari 300 peserta yang telah mendaftar. Acara juga sudah disusun oleh panitia dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rundown acara. Lalu setelah acara diselenggarakan, peserta memiliki kesadaran akan pentingnya relationship yang sehat dengan pasangannya yang ditandai dengan meningkatnya awareness terhadap toxic relationship dan menurunnya jumlah kasus kekerasan antar pasangan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk ke bagian ketiga yaitu kegiatan program dari kegiatan program dari webinar Side Talk and Talk. Untuk bagian persiapan kegiatan ini akan dijelaskan oleh saudari Hanifah Zahra. Kepada Hanifah Zahra dipersilahkan.
Baiklah, untuk bagian pertama yaitu persiapan kegiatan. Webinar akan diselenggarakan pada Sabtu 19 Desember 2020. Persiapan pertama yang dilakukan adalah membentuk kepanitiaan webinar SciTalk and WeTalk dengan membuka perekrutan panitia di divisi-divisi yang ada seperti divisi Kestari, acara, Pubdoc, dan divisi Humas. Pendaftaran panitia akan dilaksanakan pada Jumat, tanggal 25 September 2020. Dengan cara mendaftar melalui link Google Form yang telah disediakan. Pengumuman perekrutan panitia akan diumumkan pada Jumat 2 Oktober 2020 melalui undangan grup WhatsApp. Untuk rapat pleno beserta pembagian job desk di setiap divisi akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2020 dengan rapat perkembangan progres di setiap divisi yang dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu keempat tiap bulannya. Selanjutnya itu peserta. Peserta dari kegiatan ini adalah masyarakat remaja dan dewasa di Indonesia dengan rentang usia minimal 15 tahun yang telah mendaftar melalui Google Form yang telah disediakan. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk penjelasan mengenai tempat kegiatan akan dijelaskan oleh teman saya Novita Aulia Raffi. Kepada Novita dipersilahkan. Baiklah, yang pertama itu ada tempat kegiatan. Jadi, tempat kegiatan webinar ini direncanakan itu akan dilaksanakan secara online via Zoom Meetings. Yaitu ada tahapan kegiatan. Sebelum masuk ke tahapan kegiatan, ada beberapa poin yang akan dijelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada benefit. Untuk benefit dari webinar ini, peserta akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, peserta juga akan mendapatkan e-book mengenai toxic relationship. Nah, yang ketiga itu peserta akan mendapatkan voucher konseling online. Selanjutnya, untuk pemateri dan guest-star-nya itu, pemateri 1 itu ada Denrich Suryadi, MC Psikolog. Untuk pemateri 2, ada Karina Filda. Dan yang ketiga itu guest-star-nya Versa Besari. Untuk tiket, webinar ini harganya 20.000. Dan pelaksanaan dari webinar ini itu hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 9 pagi. Selanjutnya itu untuk rundown acara webinar pada kali ini, dimulai pukul 9. Nah, pukul 9 sampai jam 9.30, itu registrasi peserta dan panitia. Nah, kegiatan selanjutnya, jam 9.30 sampai 9.35, itu pembukaan acara oleh MC. Setelah pembukaan acara, jam 9.35 sampai 9.45 ada pembacaan Al-Quran. Setelah itu, 9.45 sampai 9.50 ada kata sambutan oleh Ketua Pelaksana Webinar. Jam 9.50 sampai jam 10, kegiatannya sambutan Kepala Prodi Psikologi Universitas Andalas dan pembukaan acara webinar SciTalk Can We Talk secara resmi. Jam 10 sampai jam 10.10, pembacaan doa. Setelah itu jam 10.10 sampai jam 10.15 kegiatannya penyerahan acara ke moderator. Itu dari MC ke moderator. Jam 10.15 sampai jam 11.15 penyampaian materi oleh pemateri 1, yaitu Denrich Suryadi, MC Psikolog. Setelah penyampaian dari psikolog Denrich, jam 11.15 sampai jam 12 itu pemateri 2 oleh Karina Filda. Nah, setelah penyampaian materi dari pemateri 1 dan pemateri 2, dilanjutkan oleh sesi tanya jawab jam 12 sampai jam 12.30. Selanjutnya, jam 12.30 sampai jam 12.35 itu kegiatannya penyerahan acara kembali ke MC, dari MC ke moderator. Jam 12.35 sampai jam 12.50 ada penampilan video terkait materi toxic relationship dan contoh kasusnya. Penanggung jawabnya divisi acara. Selanjutnya jam 12.50 sampai jam 13.20 itu guest star oleh Versa Besari. Jam 13.20 sampai jam 13.35 pembagian door prize dari panitia pada peserta yang aktif dalam webinar pada kali ini, dipimpin oleh MC. Nah, yang selanjutnya jam 13.35 sampai jam 13.45 itu ada penutupan webinar SciTalk Can We Talk ini oleh MC. Sekian, saya kembalikan ke Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.